Bab 21. Bagaimana kalau tidak ada perceraian? Untuk saat ini. Istriku, apakah kamu ingat sekarang? Ayo kita bercerai, kata Li Qingfeng mengangkat alisnya. Istri glamor ini, bukankah seharusnya dia sangat pintar? Bagaimana mungkin dia begitu pelupa? Orang normal mungkin tidak akan melupakan peristiwa penting dalam hidupnya. Terlepas dari apakah Suelin benar-benar lupa atau pura-pura lupa, dia tetap harus mengingatkannya. Tunggu sebentar, saya akan mengambil surat nikah, buku kependudukan, dan kartu identitas. Bibir merah Suelin terangkat. Ia menggendong tubuh rampingnya dengan sepatu hak tinggi hitamnya menuju lantai 2. Semua ini adalah hal-hal yang dibutuhkan untuk perceraian. Semenit kemudian, Suelin berjalan dengan wajah dingin dan berkata ringan, aku tidak bisa menemukan surat nikah kita. Mungkin aku kehilangannya di Jalan Tianhe saat kita tertangkap dalam pembunuhan kemarin. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tanpa surat nikah, bagaimana kita bisa bercerai? Li Lifeng menggelengkan kepalanya, sangat khawatir. Anda harus membawa akta nikah untuk bercerai. Itu dihitung sebagai bukti. Tampaknya, Anda tentu tidak bisa bercerai. Kalau begitu, jangan bercerai dulu, untuk saat ini, sampai kita menemukan surat nikahnya. Aku akan pergi bekerja, kamu juga harus pergi bekerja sebentar lagi. Ingat, jangan publikasikan hubungan kita di kantor. Ekspresi licik melintas di mata indah Suelin saat dia berjalan keluar dengan ekspresi netral. Sebenarnya, surat nikah itu ada di kamar di lantai 2, tetapi Suelin menyembunyikannya. Ia tidak ingin bercerai sekarang. Kasihan Raja Serigala. Dia telah menjadi pahlawan sepanjang hidupnya dan sekarang dia ditipu oleh seorang wanita. Aduh, bahkan tidak bisa bercerai. Ini sangat menyedihkan. Qingfeng menghela napas, dia sangat sedih, dia harus menghadapi istri CEO yang glamor ini lagi. Baiklah, kurasa aku akan pergi bekerja. Qingfeng Li melirik sinar matahari di luar dan memutuskan untuk pergi bekerja terlebih dahulu. Sejujurnya, bahkan jika mereka bercerai, dia tidak akan berani meninggalkan kota Laut Timur dengan mudah. Sekarang setelah 3 raja dunia tiba di Huaxia, dan Suelin adalah istrinya, begitu dia pergi, Suelin mungkin akan dibunuh oleh mereka. Sebelum membunuh ketiga raja, dia memutuskan untuk tinggal bersama Suelin sementara waktu sehingga dia bisa melindunginya. Ketika Qingfeng Li mengenakan kamuflasenya dan berjalan terhuyung-huyung keluar dari lingkungan tersebut, dia menyadari bahwa semua penjaga di gerbang menatapnya dengan aneh dan berdiskusi tanpa henti. Noble Palace adalah kawasan paling mewah di kota Laut Timur. Rumah-rumahnya bergaya Eropa. Orang-orang yang tinggal di sini semuanya terkenal dan kaya. Siapapun bisa digaet, dan nilainya bisa mencapai puluhan juta atau miliaran yuan. Para selebriti ini semuanya mengenakan pakaian bermerek seperti Playboy, Versace, dan Chanel. Harganya mencapai puluhan ribu atau ratusan ribu yuan. Orang-orang yang memakai kamuflase seharga kurang dari 100 yuan seperti Li Lifeng, dialah yang pertama dan satu-satunya. Hanya dengan sekali pandang, semua orang bisa tahu bahwa dia miskin, jadi wajar saja mereka tidak perlu memperlakukan mereka dengan baik. Dia terlalu malas untuk peduli dengan apa yang dipikirkan para penjaga. Baginya, uang hanyalah angka. Kalau dia mau uang, dia bisa melakukan misi tentara bayaran apapun dan bayarannya puluhan juta dolar, hanya saja dia terlalu malas. Setengah jam kemudian, Qingfeng Li tiba di perusahaan es salju di bawah terik matahari. Bahkan dari jarak yang sangat jauh, dia bisa melihat gedung mewah yang tingginya lebih dari 20 lantai itu dengan sangat jelas. Suelin berhasil menempati lantai terbaik di gedung mewah itu, lantai 3. Terlihat jelas bahwa ia cukup berpengaruh dan memiliki pola pikir bisnis yang unggul. Meskipun ia tidak terlalu tertarik pada istri glamornya, ia harus mengakui bahwa istri glamornya itu sangat pandai berbisnis. Kemampuannya mengembangkan perusahaan hingga seperti sekarang ini membuktikan bahwa ia sangat terampil. Ratu bisnis. Itu akan menjadi pujian terbesar yang pernah diberikan dunia bisnis kepadanya. Kakak Li, kamu terlambat bekerja hari ini. Tepat ketika Qingfeng Li datang ke pintu di departemen penjualan, sebuah suara renyah memanggilnya. Dia berbalik dan menyadari bahwa orang yang berbicara adalah seorang gadis cantik. Gadis cantik itu mengenakan seragam kantor wanita berwarna biru. Wajahnya menawan, giginya berkilau, dan dadanya seperti 2 buah pepaya yang mencoba lepas dari pakaiannya dan melompat keluar. Gadis kecil yang lucu ini bukan orang lain, dia adalah Xiao Yue Zhang. Xiao Yue, anggap saja kau tidak melihatku. Qingfeng, kamu baru bekerja 3 hari dan sudah mulai datang terlambat. Ini salah. Wajah Xiao Yue Zhang tetap menawan dan dia berkata dengan marah. Kemarin, Li Qingfeng sedang bermain game dan dia sudah menutupinya. Hari ini dia terlambat, dan ini membuatnya sangat marah. Dia adalah karyawan yang bersemangat dan berkinerja baik. Bulan lalu, dia diakui sebagai karyawan yang luar biasa oleh departemen penjualan. Dia membenci orang-orang yang terlambat bekerja.
Kalau saja orang lain terlambat, dia pasti sudah melaporkannya. Namun, karena ini adalah King Feng Li, meskipun dia masih agak marah, dia memutuskan untuk memberinya kesempatan lagi. Melihat wajah Xiao Yuezhang yang memerah karena marah, King Feng tersenyum tipis. Ia merasa Xiao Yuezhang sangat manis dan sangat peduli dengan pekerjaannya. Melihat ada karyawan sebaik Xiao Yuezhang di perusahaan istrinya, ia merasa beruntung memiliki istri Xiao Yuezhang. Kamu masih tertawa. Kamu terlambat, tapi kamu masih tertawa. Baiklah, Xiao Yue, jangan marah lagi. Aku tidak akan tertawa lagi. Aku tidak akan melaporkanmu kali ini, tapi jangan terlambat lain kali. Mengerti, terima kasih Xiao Yue. Lili King Feng mengucapkan terima kasih. Ia merasa gadis kecil yang imut ini sungguh menggemaskan. Cepat pergi bekerja, atau akan gawat kalau kau ketahuan orang lain, kata Xiao Yuezhang sambil tersenyum menawan. Mengerti, kata Li Qingshan sambil berbalik dan berlari kecil ke bagian penjualan. Melihat bagaimana King Feng Li masuk ke departemen penjualan seperti pencuri, Xiao Yuezhang tersenyum, karena itu lucu. Tawa itu tiba-tiba terasa seperti ratusan bunga bermekaran. Cerah dan indah, seluruh lorong diterangi oleh senyum itu. Xiao Yuezhang, datanglah ke kantorku. Tiba-tiba, sebuah suara yang mengganggu terdengar. Xiao Yuezhang berbalik dan wajahnya langsung berubah, orang yang memanggilnya ke kantor adalah Bo Wang. Bo Wang adalah manajer departemen penjualan dan dia hanyalah karyawan biasa di departemen penjualan, jadi dia hanya bisa mengikutinya ke kantornya. Di dalam kantor, Bo Wang menutup pintu dan jendela, lalu memandangi wajah cantik Xiao Yuezhang dan dada sebesar pepaya. Matanya berkobar-kobar. Ia ingin sekali merobek pakaian Xiao Yuezhang dan menelannya. Melihat api di mata Bo Wang, wajah menawan Xiao Yuezhang tampak waspada. Ia menunduk dan tak berani menatapnya. Tatapan mata Bo Wang yang menatapnya bagaikan serigala yang sedang mengamati kelinci putih kecil. Ia pun ketakutan. Xiao Yue, aku punya pekerjaan untukmu, kamu harus menyelesaikannya, kata Bo Wang sambil menyentuh rambutnya dan tersenyum. Manajer, pekerjaan apa? Katakan padaku. Xiao Yuezhang mengepalkan tangan kecilnya dan bertanya dengan nada mengganggu. Ia sudah bisa merasakan bahwa ini bukan pekerjaan yang baik. Sejak terakhir kali ia menolak Bo Wang mulai mengincarnya dan terus mencari masalah di tempat kerja. Terkadang Bo Wang mengatakan laporan Bo Wang tidak jelas. Di lain waktu, Bo Wang mengatakan Bo Wang kurang bersemangat di tempat kerja. Xiao Yue, pergilah dan tagih utang 1 juta yuan dari geng 3 yuan. Mata Bo Wang berbinar-binar dan ia mengucapkan tugas itu lantang. Apa? Utang 1 juta yuan yang belum tertagih dari geng 3 yuan. Bibir merah Zhang Xiao Yue sedikit terbuka, matanya yang indah dipenuhi ketidakpercayaan. Ia merasa salah dengar. Bo Wang ini sebenarnya ingin dia menagih utang 1 juta yuan dari geng 3 yuan. Bab 22. Si cantik kecil yang menangis. Xiao Yue, kamu kan karyawan terbaik bulan ini di departemen penjualan. Lagi pula, aku yakin utang 1 juta yuan dari geng 3 yuan pasti bisa kamu tagih, ulang Bo Wang setelah menyadari Xiao Yuezhang sepertinya tidak mendengarnya dengan jelas. Setelah mendengar Bo Wang mengulanginya, wajah menawan Xiao Yuezhang menjadi pucat pasi. Tubuhnya gemetar karena ia agak takut. Geng 3 Yuan sangat terkenal di kota Laut Timur. Geng ini terdiri dari sekelompok preman yang sering berkelahi di kota dan memungut biaya perlindungan. Pemimpin klan membeli perhiasan senilai 1 juta yuan dari departemen penjualan setengah tahun yang lalu, tetapi dia tidak membayar. Departemen penjualan sudah menanyakan lebih dari selusin kali, tetapi tetap tidak berhasil mengambilnya. Ada seorang penjual yang lengannya patah saat proses penagihan utang, dan dia harus dirawat di rumah sakit selama sebulan. Sejak saat itu, staf penjualan tidak pernah berani menagih utang tersebut. 1 juta yuan itu pun menjadi utang yang tidak dapat ditagih. Bo Wang ingin Xiao Yuezhang menagih utangnya. Ini jelas sengaja mempersulit hidupnya. Ia gadis yang tak berdaya, bagaimana mungkin ia dianggap serius oleh orang-orang tak berguna ini? Dengan kecantikannya, ia takut akan dimakan hidup-hidup oleh orang-orang tak berguna ini tanpa tersisa. Manajer Wang, geng 3 Yuan itu terdiri dari sekelompok preman. Aku ini perempuan, bagaimana mungkin aku bisa mendapatkan kembali utang 1 juta yuan itu? Wajah Xiao Yuezhang memucat ketika ia mencoba membantah. Xiao Yuezhang, aku memberimu 2 pilihan. Pertama, pergilah menagih utang jutaan RMB dari geng 3 Yuan. Kedua, jadilah istriku. Aku bisa mengurusmu di bagian penjualan. Bo Wang terkikik saat akhirnya memperlihatkan ekor serigalanya. Satu-satunya alasan mengapa dia ingin Xiao Yuezhang menagih utang buruk itu adalah untuk mengancamnya agar menjadi wanitanya. Xiao Yue, bagaimana menurutmu? Melihat wajah pucat dan kesedihan Xiao Yuezhang, Bo Wang merasa sangat gembira. Gadis kecil, bangganya kamu. Waktu aku kasih kamu mawar, kamu malah nggak mau dan bilang Lili King Feng pacarmu.
Lihat aku mempermainkanmu sampai mati, nggak ada yang bisa menyelamatkanmu kali ini. Kau tak tahu malu. Aku tak akan pernah jadi wanitamu. Xiao Yuezhang sangat marah melihat betapa tak tahu malunya pria ini dan membentaknya. Ku beri kau waktu 1 jam untuk memikirkannya. Jadilah istriku atau pergilah menagih utangmu. Kalau kau tidak berhasil menagih utang, kau boleh keluar. Bo Wang memiliki ekspresi jahat di wajahnya, matanya penuh dengan ancaman. Dalam mimpimu, teriak Xiao Yuezhang keras dan berjalan keluar kantor menuju bagian penjualan dengan wajah pucat. Adik Xiao Yue, apa yang terjadi padamu? Tanya King Feng dengan khawatir setelah melihat wajah pucat Xiao Yuezhang yang seperti kehilangan jiwanya. Dia ingat betul bahwa Xiao Yuezhang hanya mengobrol dan tertawa dengannya. Bagaimana mungkin setelah beberapa menit, dia bertingkah seolah-olah kehilangan jiwanya. Dalam ingatannya, gadis ini adalah sosok yang bersemangat dan sangat optimis. Siapapun yang berani membuatnya sedih pantas mati. Kakak Li, wah. Setelah mendengar kata-kata penghiburan Lili, Zhang Xiaoyue tak kuasa menahan air matanya dan mulai menangis terseduh-seduh. Wajah cantiknya berlinang air mata. Ice Snow Corporation adalah perusahaan besar di kota Laut Timur. Ukuran perusahaannya bagus, dan tunjangannya pun luar biasa. Bahkan karyawan biasa pun bisa mendapatkan gaji beberapa ribu dolar setiap bulan. Seorang karyawan hebat seperti Xiao Yuezhang, selain komisi penjualan perhiasannya, dia bisa mendapatkan 10.000 dolar sebulan. Dia tampaknya sangat peduli dengan pekerjaan ini karena ayahnya sakit di rumah sakit, dan setiap bulannya ia mengeluarkan biaya pengobatan yang besar. Dan semua biaya pengobatan itu ditanggung olehnya. Dia tidak boleh kehilangan pekerjaan ini, kalau tidak, ayahnya tidak akan punya uang untuk membeli obat. Tangisan Xiao Yuezhang begitu pilu dan tak berdaya. Kepalanya yang cantik terbaring di pelukan Li Qingfeng, wajahnya yang menawan dipenuhi air mata. Adik Xiao Yue, apa yang terjadi? Kamu bisa cerita padaku, aku bisa membantumu. King Feng Li mengulurkan jarinya untuk menghapus air mata dari matanya dan menghiburnya dengan tenang. Setelah mendengar kata-kata Li Qingfeng, Zhang Xiaoyue berhenti menangis dan hendak berbicara tentang ancaman Bo Wang, tetapi kemudian ia ingat bahwa Bo Wang baru berada di sini selama 3 hari. Bahkan jika ia memberitahunya, itu tidak akan menyelesaikan apapun. Memikirkan hal itu, dia mulai menangis lagi. Xiao Yue, kalau kau masih menganggapku temanmu, katakan saja padaku. Kalau tidak, aku akan berpikir kau tidak menganggapku temanmu. King Feng Li mencubit wajahnya dan berkata dengan tekad. Melihat betapa sedihnya Xiao Yuezhang, dan betapa tak berdaya dan lemahnya dia pun terpikir untuk ingin melindunginya. Kakak Li, manajer Bo Wang itu memberiku 2 pilihan. 1, menjadi istrinya. 2, menagih utang 1 juta yuan dari geng 3 yuan. Bo Wang, dasar bodoh. Beraninya dia mengancammu, aku akan menghajarnya. Kakak Li, jangan. Kalau kamu menghajar Bo Wang, kamu akan dipecat. Xiao Yuezhang segera berdiri dan menarik kembali King Feng Li, menghentikannya melakukan tindakan kekerasan apapun. Xiao Yue, Bo Wang berwajah manusia tapi berhati binatang. Kau sama sekali tidak boleh menjadi wanitanya. Karena takut Xiao Yue akan menyerah, ia segera menghiburnya. Bagaimana bisa dia membiarkan babi seperti Bo Wang merusak wanita secantik itu? Li, jangan khawatir, bahkan jika aku mati, aku tetap bukan wanita Bo Wang. Xiao Yuezhang mengangguk dan berkata dengan penuh tekad. Ia sudah memutuskan, jika Bo Wang mengusirnya dari Ice Snow Corporation, ia akan menjual darah dan ginjalnya. Ia harus mencari uang untuk membantu membayar tagihan medis ayahnya. Xiao Yue, kamu bilang kalau kamu bisa menagih utang jutaan RMB dari geng 3 yuan, Bo Wang pasti akan berhenti mempermalukanmu, kan? Ya, Kak Li, tapi orang-orang yang berutang pada kita semuanya gangster. Mustahil menagih utang mereka. Xiao Yue, ikutlah denganku. Utang 1 juta yuan dari geng 3 yuan, aku akan membantumu menagihnya. Li Qingfeng melambaikan tangannya dan berkata dengan berani. Haha, ini lucu sekali, apa yang kudengar. Li Qingfeng bilang dia akan menagih utang 1 juta yuan dari geng 3 yuan. Aku yakin dia pasti tidak akan bisa menagih utang 1 juta yuan itu. Tepat sekali, orang yang pergi terakhir kali lengannya patah. Dia masih di rumah sakit sekarang. Belasan tenaga penjualan di kantor itu sedang berdiskusi. Mereka semua mengejek Lili. Mereka pikir mustahil baginya untuk menagih utang 1 juta yuan itu. Bukan hanya para penjual itu, bahkan Xiao Yuezhang pun tidak berpikir mereka dapat menagih hutang itu. Kakak Li, kita cuma berdua. Bagaimana kita bisa melawan gangster-gangster itu? Xiao Yuezhang berkata dengan ragu-ragu, wajah menawannya penuh dengan kekhawatiran. Geng 3 yuan beranggotakan puluhan gangster. Mereka semua brutal, dan banyak orang yang dipukuli bahkan tidak berani bicara. Xiao Yue, kalau begitu kamu mau menjadi wanita Bo Wang. Tidak,
Aku tidak menginginkan itu. Benar, karena kamu tidak mau jadi pacar Bo Wang, ikutlah denganku untuk menagih utang jutaan yuan itu. Percayalah, mereka pasti akan memberi kita uangnya. King Fengli tersenyum penuh kebanggaan dan percaya diri. Dia Raja Serigala, menagih utang seharusnya mudah. Kalau mereka tidak memberikannya, dia akan menghajar mereka. Dia akan menghajar mereka sampai mereka mengembalikan uangnya. Tinju berbicara lebih keras daripada kata-kata. Bab 23. Kekaguman dari si gendut. Kakak Li, geng 3 Yuan ada di pinggiran Gunung Du, puluhan mil jauhnya dari sini. Bagaimana kita bisa sampai di sana? Xiao Yuezhang mengernyitkan alis indahnya dan berbisik. Geng 3 Yuan adalah sekelompok gangster. Sarang mereka berada di pinggiran Gunung Du. Daerah itu terpencil dan sepi, dan tidak ada bus yang sampai ke sana. Bahkan taksi pun takut pada gangster-gangster itu dan jarang pergi ke sana. Hanya ada 2 cara untuk mencapai Gunung Du, dengan mobil atau berjalan kaki. Puluhan mil berjalan kaki jelas tidak mungkin dilakukan oleh 2 orang. Namun, keduanya adalah karyawan biasa yang tidak punya mobil. Agak repot pergi ke sana. Dengan baik, ada sepeda motor. Mata Lili King Feng tiba-tiba berbinar. Ia melihat sebuah sepeda motor terparkir di depan pintu perusahaan. Bodi sepeda itu panjang dan ramping, cukup untuk memuat 2 orang. Seorang pria gemuk berseragam keamanan berjongkok di samping sepeda motor sambil merokok. Rupanya, dialah pemilik sepeda motor itu. Seorang kenalan. Melihat si gendut ini, Lili merasa senang. Si gendut ini berwajah bulat dan bermata sipit. Dialah si gendut yang ditemui Lili saat mereka wawancara di departemen penjualan. Mereka mengobrol saat itu. Hei, gendut. Li Qingfeng menghampiri si gendut, menepuk pundaknya, dan berkata sambil tersenyum. Wah, ternyata kamu. Kamu diterima kerja. Rupanya, si gendut juga mengenali Li Qingfeng. Wajahnya yang tembam penuh dengan keheranan. Ya, nama saya Li Qingfeng. Saya sekarang staf penjualan. Kamu? Nama saya Hao Luo. Saya tidak diterima di bagian penjualan, tapi dijemput oleh bagian keamanan. Sekarang saya seorang satpam. Keamanan juga bagus. Kita kan rekan kerja. Boleh aku minta bantuanmu? Silakan, saya akan mencoba membantu. Aku ingin meminjam motormu. Bagaimana menurutmu? Tanya Li Qingfeng sambil tersenyum kepada Hao Luo. Nggak masalah, bro. Kita sudah ketemu 2 kali. Ini sudah takdir kita. Ini kunci motornya. Kamu boleh ambil. Hao Luo mengeluarkan kunci hitam dari pakaiannya dan menyerahkannya kepada King Feng Li. Ia juga memiliki kesan yang baik tentang pemuda ini. Keduanya terlibat percakapan yang seru di hari rekrutmen departemen penjualan. Terima kasih. Aku akan mengajakmu makan malam nanti. Li Qingshan mengambil kunci, langsung menyeberang ke sepeda motor, dan berkata, Kakak Xiao Yue, kemarilah, pegang pinggang kakak. Wajah Xiao Yue Zhang memerah. Ia mengendarai sepeda motor dan merentangkan tangan mungilnya yang putih, memeluk pinggangnya. Wajah mungilnya memerah. Ayo, bro. Ada cewek baru setelah kamu masuk bagian penjualan. Si cantik ini pacarmu, iya. Melihat wajah cerah Xiao Yue Zhang, si gemuk menggosok mata kecilnya dengan rasa iri. Dia cuma rekan kerjaku. Li Qingfeng tersenyum tipis dan menjawab si gendut. Mendengar perkataan King Feng Li, wajah Xiao Yue Zhang menjadi muram, secercah kehilangan terpancar di matanya. Entah kenapa, saat kakak Li bilang dia bukan pacarnya, dia jadi agak kesal. Bung, lihat betapa sedihnya si cantik ini. Jangan berdalih. Fatih mengerucutkan bibirnya, ekspresi tak percaya terpancar di wajahnya. Apa-apaan? Si gendut sialan ini sungguh suka bergosip. Tiba-tiba ia merasa si gendut sialan ini terlalu banyak bergosip. Ia tak punya waktu untuk berbasa-basi dengannya. Gendut, aku ada urusan. Aku pergi dulu. Li Qingfeng melambaikan tangan, tangannya disetang, memutar kunci, dan menyalakan motor. Ledakan. Sepeda motor itu mengeluarkan raungan seperti binatang buas dan dengan cepat melesat keluar bagai anak panah yang tajam. Kakak ini beruntung sekali. Si kecil cantik itu jelas tertarik padanya. Melihat sosok King Feng Li yang semakin memudar, si gendut dipenuhi rasa iri di wajahnya. Memikirkan dirinya sendiri, dia merasa sangat sedih. Keduanya pergi ke wawancara untuk Ice Snow Corporation. Li Qingfeng akhirnya masuk ke bagian penjualan. Departemen yang penuh dengan wanita cantik, dan dia masuk ke departemen keamanan yang di sana hanya ada pria. Dia sangat sial. Seseorang akan marah setengah mati jika ia membandingkan dirinya dengan orang lain. Namun, King Feng tampan, yang juga merupakan semacam aset. Kakak Li, pelan-pelan, kata Xiao Yue Zhang sambil memegang erat pinggang Lili, wajahnya yang cantik memerah. Payudaranya menempel erat di punggung King Feng. Dia sangat gembira. Xiao Yue, aku tidak punya pilihan. Ini kecepatan terendah motor ini.
Sambil menikmati kelembutan di bagian belakang, Li berkata. Faktanya, kecepatannya sangat cepat, mencapai kecepatan tertinggi. Karena kecepatannya yang tinggi, Xiao Yuezhang takut ia akan jatuh. Kedua tangan putih kecilnya harus menggenggamnya erat-erat, payudaranya menempel erat padanya, membiarkannya memanfaatkan sepenuhnya. Jalanan di Donghai sibuk dan padat. Namun, Li Qingfeng mengendarai sepeda motor dan melesat menembus celah di antara mobil-mobil secepat kilat, membuat para pengemudi ketakutan. Mereka berteriak berulang kali. Apa terburu-buru? Pergilah ke neraka. Wah, kamu ngebut banget, pelan-pelan aja. Kamu ngebut dan hampir menabrakku. Aku akan menuntutmu. Pengemudi di belakang berteriak, tetapi Qingfeng tidak peduli untuk menanggapi, dia juga tidak berencana untuk memperlambat lajunya. Dia memutar pedal gas dan memacu kendaraannya lebih cepat lagi, membuat para pengemudi yang terjebak kemacetan menjadi sangat marah. Ia sangat mengenal semua jenis transportasi. Mobil, pesawat terbang, dan kendaraan lapis baja, ia mampu mengendalikan mereka untuk bergerak melayang, menyalip, atau berakselerasi, apalagi sepeda motor. Meski begitu, dengan kecepatan tersebut, ia akan dianggap mengebut secara berlebihan. Beberapa pengemudi memucat, takut kalau si kecil itu menabrak mereka. Pengemudi lain yang berniat jahat mengeluarkan ponsel dan menelepon polisi. Saat itu, Meng Yaosu, mengenakan seragam polisi, sedang duduk di dalam mobil polisi lalu lintas, merajuk. Wajah cantiknya penuh amarah. Dia adalah Kapten Kepolisian Kota Laut Timur. Berkat investigasi kematian warga negara asing di Jalan Tianhe kemarin, dia melihat beberapa berkas rahasia di kantor polisi, dan mengetahui keberadaan Departemen Luar Negeri Khusus dan pembunuh asing. Pembunuh yang tewas di Jalan Tianhe adalah seorang pria dari Liga Kerangka. Dia melanggar aturan akses ke berkas terlarang, sehingga dia dihukum dan dikirim ke kantor polisi lalu lintas. Kapan dia bisa kembali bertugas di kepolisian, semuanya tergantung pada kinerja. Dering-dering. Tepat saat dia sedang marah, telepon berdering. Ini polisi lalu lintas. Ada apa? Meng Yaosu menekan tombol jawab, tampak tidak puas, dan berkata. Meminta kapten kepolisian untuk mengurus urusan polisi lalu lintas membuatnya sangat marah. Nada bicaranya juga tidak ramah. Pak polisi, ada sepeda motor hitam ngebut di Jalan Tianhe dan hampir menabrak orang. Datang dan lihat. Pengemudi yang menelepon polisi tidak lain adalah orang yang berteriak pada Qingfeng. Baiklah, aku akan segera ke sana, jawab Meng Yao dan langsung menutup telepon. Dia sangat kesal, dan sepeda motor yang melaju kencang itu tiba-tiba berada di garis tembak, memberinya tempat untuk melampiaskan amarahnya. Bab 24. Kemarahan Polisi Wanita. Vroom gelombang. Meng Yaosu memutar kunci, menginjak pedal gas, dan memutar setir. Mobil menderu kencang dan melaju kencang di Jalan Tianhe. Mobil-mobil di jalan segera memberi jalan bagi mobil polisi. Mereka tidak punya nyali untuk menghalangi jalannya. Tak lama kemudian, mobil polisi Meng Yao tiba di Jalan Tianhe. Ia menyipitkan mata dan mengamati dengan saksama, melihat sebuah sepeda motor hitam melaju kencang di jalan. Kecepatan sepeda motor itu sangat tinggi. Jelas sudah melewati batas. Jika pengemudi sedikit saja kurang waspada, sepeda motor dan pengemudinya akan hancur. Ia harus mengakui bahwa pengemudi sepeda motor itu sangat berani. Ia pasti percaya diri dengan kemampuannya atau orang gila. Berani ngebut di depanku. Habislah kau, kata Meng Yao dengan ketus sambil menatap motor yang melaju kencang itu. Pada saat ini, dia telah melabeli Qingfeng di atas sepeda motor sebagai orang gila. Wajah Meng Yao begitu menawan. Kakinya yang indah menginjak pedal gas, dan mobil melesat bak kuda liar menuju sepeda motor. Vroom-vroom gelombang. Sepeda motor milik Qingfeng meraung dahsyat dan melesat cepat bagai sambaran petir. Pepohonan di sekitarnya pun tumbang dengan cepat. Jalanan yang macet pun tak mampu menghalangi motor itu. Ia bagai ular lincah yang berkelok-kelok di jalan. Perhatian, motor di depan. Kamu melebihi batas kecepatan. Berhenti segera, teriak Meng Yao dengan bibir merahnya yang cemberut. Wah, polisi lalu lintas. Sial, Qingfeng tertegun sejenak. Melalui kaca spion, ia melihat mobil polisi lalu lintas sekitar 50 meter di belakangnya. Tetapi ketika dia melihat wanita itu duduk di dalam mobil, dia terkejut dan hampir melompat dari tempat duduknya. Wanita itu tak lain adalah Meng Yao. Perlu diketahui, Meng Yaosu adalah Kapten Kepolisian Kota Laut Timur. Terlebih lagi, ia pernah melihat jasadnya di hotel. Apa-apaan ini? Bagaimana wanita ini bisa menjadi polisi lalu lintas? Mata paduan titaniumku buta. Dia mengumpat dalam hati. Wanita ini memang kejam. Pertama kali mereka bertemu, dia menangkapnya. Kedua kalinya di hotel, dia ingin menghajarnya. Untungnya, dia lebih kuat dan malah menghajarnya. Qingfeng tahu bahwa tidak ada hal baik yang akan terjadi jika dia bertemu wanita ini. Meskipun wanita itu cantik,
ia bersikap tidak masuk akal dan suka menyelesaikan masalah dengan tinjunya. Ia juga tampak mengalami hambatan mental. Dia hendak pergi ke Gunung Du untuk menagih utang 1 juta ramnya dari para preman. Dia tidak punya waktu untuk mengganggu wanita kejam ini. Tidak mungkin kau bisa mengejarku. King Feng tersenyum tipis dan menginjak pedal gas di setang kanan. Sepeda motor itu kembali berakselerasi dan menghilang di jalan bagai kilat hitam. Keahlian mengemudinya adalah yang terbaik di dunia. Apalagi, jalanan penuh sesak dengan banyak mobil. Mobil mengyau besar sekali. Mustahil baginya untuk mengejar motornya. Beraninya kau lari. Wajah cantik mengyau dipenuhi amarah ketika melihat motornya yang telah menghilang. Dengan kesal, ia membanting tangan kecilnya yang merah muda ke setir. Mereka kebetulan berada di kota. Jalanan sangat macet. Sudah ada lebih dari 10 mobil yang berdesakan di depan Meng Yaosu. Mustahil baginya untuk mengejar motor itu. Dia hanya bisa menyaksikannya menghilang dari pandangannya. Teman, kau membuatku marah. Hari ini aku harus menangkapmu. Hilangnya sepeda motor itu benar-benar membuat Meng Yao marah. Cincin gelombang. Meng Yao mengeluarkan telepon dan menghubungi nomor telepon Kapten Polisi Lalu Lintas. Petugas Su, apakah Anda butuh sesuatu? Seorang petugas berambut cepak menjawab telepon. Ia adalah Kapten Polisi Lalu Lintas dan teman sekelas Meng Yao Su di Akademi Kepolisian. Mereka sangat dekat. Petugas berambut cepak itu sangat hormat padanya. Meskipun Meng Yao Su sekarang dipindahkan ke tim polisi Lalu Lintas, ia bisa kembali ke tim polisi kapan saja. Kapten Zhao, bisakah kau membantuku memeriksa sepeda motor hitam itu? Sepeda motor itu sedang ngebut di Jalan Tianhe, tapi kabur. Setelah kau menemukannya, beritahu aku, dan aku akan menangkapnya sendiri, kata Meng Yao dingin, wajahnya memerah karena marah. Baiklah. Saya akan memeriksa lokasinya dan mengirimkannya kepada Anda. Setelah polisi berambut pendek itu menutup telepon, ia mulai menyelidiki sepeda motor hitam itu. Namun, ia agak bingung. Apakah petugas Su menyimpan dendam terhadap sepeda motor itu? Kalau tidak, mengapa ia meminta Su, sang Kapten Polisi Lalu Lintas, untuk menyelidikinya? Tak lama kemudian, Meng Yao Su menerima pesan di ponselnya. Pesan itu berisi rute dan lokasi sepeda motor tersebut. Namun, lokasinya sangat jauh darinya. Aku pasti akan menangkapmu. Meng Yao bersenandung dingin dan menyalakan mobil dengan suara, vroom. Ia melesat menuju lokasi sepeda motor. Kakak Li, itu Gunung Du, kata Xiao Yue Zhang sambil menunjuk ke arah sebuah bukit kecil di depan. Wajah cantiknya pucat pasi. Kecepatan sepeda motor yang dikendarai oleh King Feng terlalu tinggi. Seluruh tubuhnya tertiup angin kencang. Wajahnya pucat dan rambutnya berantakan. Gunung Du. King Feng mengangkat kepalanya dan melihat sebuah bukit kecil di depan. Tingginya 50 meter dan tandus. Bukit itu ditumbuhi rumput liar dan jalannya penuh gundukan dan cekungan. Di puncak bukit, ada selusin tenda logam. Para preman tinggal di tenda-tenda logam itu. Adik Xiao Yue, ayo pergi, kata King Feng sambil tersenyum dan mengusap wajah pucat Xiao Yue. Dia melihat wajah Xiao Yue yang pucat tertiup angin, jadi dia mengusap wajahnya untuk membantu melancarkan peredaran darahnya. Kakak Li, para preman itu jumlahnya puluhan. Aku khawatir kita bukan tandingan mereka. Raut ketakutan muncul di wajah cantik Xiao Yue. Dia dengar para preman itu bajingan dan melakukan hal-hal buruk. Bagaimana kalau mereka pergi dan dipukuli? Di mata orang biasa seperti Xiao Yue, gangster tidak boleh diprovokasi. Meskipun ia telah tiba di kaki Gunung Du, ia tidak berani mendaki bukit. Kak Xiao Yue, jangan khawatir. Ayo pergi. Para preman ini bukan tandinganku. King Feng tahu Xiao Yue Zhang ketakutan. Ia menghiburnya, menggenggam tangan kecilnya, dan berjalan menuju Gunung Du. Ada jalan menurun di puncak Gunung Du dengan banyak jejak sepeda motor. Sepertinya para preman sering mengendarai sepeda motor mereka di sini. Puluhan gangster berambut warna-warni dan berpakaian aneh duduk di tanah, makan dan minum. Mereka dikelilingi botol-botol bir dan kios-kios barbecue. Suasana ramai dan penuh aktivitas. Para preman itu asyik beraksi. Mereka bertelanjang dada dan memperlihatkan tato di lengan mereka. Mereka minum bir dalam tegukan besar dan potongan besar daging. Siapa kamu? Kenapa kamu di sini? Seorang preman jangkung bertanya dengan dingin saat dia melihat King Feng dan Xiao Yue Zhang berjalan ke arah mereka. Apakah bosmu ada di sini? Aku di sini untuk menemuinya, kata King Feng dengan nada ringan sambil mengerutkan kening. Dia sangat tidak menyukai bau minuman keras pada penjahat jangkung itu. Teman, tidak sembarang orang bisa bertemu bos kita. Pergi segera. Jangan ganggu minumku. Penjahat jangkung itu mengambil botol bir dan berkata sambil mabuk. Aku beri waktu 3 detik. Minta bosmu untuk menemuiku atau jangan salahkan aku karena bersikap tidak baik padamu. Kilatan dingin muncul di mata King Feng dan dia berkata dengan dingin.
Bab 25. Diterbangkan dengan satu pukulan. Sialan. Siapa kau? Beraninya kau mengancam geng 3 Yuan. Sumpah preman jangkung itu. Wajahnya muram dan ia melangkah maju sambil membawa sebotol bir. Ia siap memberi pelajaran keras kepada King Feng agar ia tahu bahwa tidak semua orang bisa datang ke tempat ini. Mereka yang mencoba mencari masalah akan menanggung akibatnya. Kakak Li, orang ini sedang memegang botol bir. Apa yang harus kita lakukan? Xiao Yuezhang menggenggam erat tangan King Feng ketika ia melihat preman jangkung yang mengintimidasi itu. Wajah cantiknya pucat pasi. Wanita adalah makhluk pemalu dan takut terhadap penjahat. Terlebih lagi, preman itu berambut merah, bertindik, dan bertato di lengannya. Dia jelas bukan orang baik. Jangan khawatir, aku akan menghajarnya. King Feng menepuk tangan Xiao Yue yang halus dan memberinya tatapan menenangkan. Menurutnya, preman jangkung ini lemah dan tak punya kemampuan bertarung. Ia bisa melemparnya ke udara hanya dengan satu tinju. Di hadapan Raja Serigala, semua orang adalah orang lemah yang dapat dengan mudah dihancurkan. Oh, ada gadis cantik. Penjahat jangkung itu tiba-tiba memperhatikan Xiao Yue dan matanya menjadi panas. Meskipun geng 3 Yuan punya banyak preman, mereka semua laki-laki. Tidak ada perempuan, apalagi perempuan cantik seperti dia. Baginya, wajah cantik Xiao Yuezhang, tubuh indahnya, dan payudaranya yang besar sangat menarik, membuat darahnya mendidih. Teman, tinggalkan gadis cantik ini dan enyahlah. Preman jangkung itu mengangkat botol bir dan berkata dengan marah kepada King Feng. Dia memutuskan untuk menyingkirkan pemandangan yang mengganggu ini terlebih dahulu, lalu menghibur gadis cantik ini. Ketika mendengar kata-kata penjahat jangkung itu, raut wajah King Feng menjadi gelap dan matanya berkilat dingin. Beraninya dia menggoda Suster Xiao Yue di depanku. Dia benar-benar ingin mati. Hanya karena harimau tidak mengaum, kau perlakukan aku seperti kucing sakit. Beberapa orang memang butuh pukulan. Dia memutuskan untuk menyelesaikan masalah dengan tinjunya. Suara mendesing. Tangan kanan King Feng melayangkan pukulan cepat. Ia secepat kilat dan langsung menyambar botol bir di tangan preman jangkung itu. Ia mengayunkan busurnya ke udara dan menghantamkannya tanpa ampun ke kepala si preman. Peng! Botol bir itu menghantam kepala preman jangkung itu dengan suara keras. Kepalanya terluka parah dan darah mengucur deras. Ah, sakitnya membunuhku. Preman jangkung itu jatuh ke tanah. Kepalanya berlumuran darah dan ia menjerit nyaring. Dia menatap ke arah King Feng dengan mata penuh kengerian. Orang ini begitu cepat. Dia tidak sempat bereaksi dan botol bir itu mengenai kepalanya. Puluhan penjahat di dalam tenda besi itu terkejut mendengar teriakan penjahat jangkung itu. Saudara-saudara, ayo kita hancurkan orang ini. Dia cari masalah. Terdengar teriakan keras dan puluhan preman bersenjata tongkat berlari keluar dan mengepung King Feng. Siapa kau? Beraninya kau mencari masalah di sini. Kau tidak ingin hidup lagi. Kau tidak memeriksa sekitar. Tidak ada seorang pun dalam radius 10 mil di sekitar sini yang berani melawan kita. Teman, hari ini kamu mati. Kamu ingin mati dengan cara apa? Para preman di sekitarnya semuanya mengumpat dan sombong. Orang-orang ini terbiasa bersikap sombong. Mereka baru saja mabuk dan menjadi semakin sombong. Minta pemimpinmu untuk menemuiku. Atau nasibmu akan seperti dia, kata King Feng dingin. Ia mengangkat satu jari dan menunjuk si pengganggu jangkung yang masih berteriak di tanah. Saya ingin melihat siapa yang begitu berani dan berani bertemu dengan saya. Sebuah suara angkuh terdengar dan seorang pria parubaya melangkah keluar dari tenda logam. Pria parubaya itu tinggi, mengenakan pakaian hitam, berotot, dan tampak penuh kekuatan. Jelas itu hasil dari latihan jangka panjang di pusat kebugaran dan steroid. Dia berdiri di sana seperti gorila dan memancarkan rasa penindasan yang mengerikan. Teman, saya bos geng 3 Yuan, King Kong. Semua orang memanggil saya Saudara Kong. Siapa Anda? Sebutkan nama Anda. Pria bernama King Kong itu berdiri di depan dan berkata dengan bangga. Perlu diketahui, dalam radius 10 mil, rata-rata orang akan memucat ketika mendengar namanya. Yang pemalu bahkan akan gemetar di tanah dan dia ingin tahu apakah orang di depannya mengenalnya. Mungkin orang itu akan mengompol setelah mendengar namanya. Namun, King Feng tetap acuh tak acuh. Ia tidak bereaksi ketika namanya dipanggil dan bersikap seolah-olah namanya tidak penting. Hal ini membuatnya sangat marah. Nama saya King Feng Li. Saya karyawan Departemen Penjualan Ice Snow Corporation. Saya di sini hari ini untuk menagih utang Anda sebesar 1 juta. Bagaimana jika saya menolak membayar? Saya sarankan kamu membayar. Kamu tidak sanggup menanggung akibatnya. Teman, aku mematahkan lengan orang terakhir yang datang untuk menagih uangku. Apa kamu yakin masih menginginkan uangnya? King Kong tersenyum dingin, matanya berkilat dingin dan nadanya penuh peringatan. Ya,
Serahkan utang 1 juta itu dan aku akan melepaskanmu. Kalau tidak, jangan salahkan aku atas perbuatanku. Kata King Feng dengan bangga sambil meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya. Lepaskan aku. Kau sombong sekali. Apa kau akan tetap sombong setelah aku mematahkan lenganmu? Geram King Kong dengan mata terbelalak. Untuk mematahkan lenganku, aku khawatir kamu tidak memenuhi syarat. King Feng mendengus dingin. Kesombongan dan kebanggaan di wajahnya bahkan lebih besar daripada King Kong. Meskipun ia berhadapan dengan King Kong setinggi 1,9 meter, dan selusin bawahannya, King Feng tidak khawatir sama sekali. Menurutnya, mereka semua lemah. Bahkan jika lebih banyak orang datang, mereka tetap bukan tandingannya. Bagi Raja Serigala, seekor domba dan 30 domba tidaklah berbeda. Keduanya bukanlah ancaman bagi Raja Serigala. Keduanya adalah makanannya. Teman, aku sudah mematahkan lengan 49 orang. Kau mendapat kehormatan menjadi nomor 50. Ekspresi King Kong muram. Otot-ototnya berkontraksi dan melepaskan kekuatan yang meledak-ledak. Bang! Kaki King Kong menginjak tanah dan meninggalkan jejak kaki. Tiba-tiba ia mengayunkan tinju kanannya dan menghantamkannya ke arah King Feng. Tinju itu meninggalkan suara menderu tertiup angin. Ini disebut tinju angin berputar. Tinju ini diciptakan oleh seorang ahli bela diri dengan prinsip tornado. Tinju ini sangat tangguh dan setiap tinjunya mengeluarkan suara angin yang berputar. Suara mendesing. Dengan paksa, ia menginjak tanah dan tubuhnya terombang-ambing ke udara. Dalam sekejap, ia sudah berada di depan King Kong. Kecepatan yang amat cepat. Ekspresi King Kong berubah sedikit dan keterkejutan muncul di matanya. Kecepatan orang itu terlalu cepat. Jauh lebih cepat dari yang ia duga. Harus diketahui, bahkan ia sendiri tidak memiliki kecepatan seperti itu. Terlebih lagi, di antara petarung tangguh yang pernah ia lihat, ia belum pernah bertemu orang dengan kecepatan seperti itu. Kecepatannya hampir secepat peluru. Peng! Angin sepoi-sepoi melepaskan pukulannya, dan tinjunya beradu dengan tinju King Kong. Sebuah ledakan keras menggema di udara, seolah-olah ada sesuatu yang meledak di udara. King Kong menjerit dan tubuhnya terlempar lebih dari 10 meter sebelum jatuh ke tanah. Lengannya patah oleh tinju King Feng, dan rasa sakit yang menusuk membuatnya pucat pasi. Bab 26. King Kong yang ketakutan. Kekuatan yang luar biasa. King Kong, sambil memegangi lengannya yang patah, merasa ngeri. Untuk berlatih tinju berputar angin, King Kong meninju pohon dan batu dengan tinjunya setiap hari. Akhirnya, dengan menggunakan Wind Whirling Fist, ia dapat menghancurkan batu yang paling keras sekalipun. Tak terpikir olehnya bahwa ia kena kutukan. Pria di depannya adalah seorang master, bukan seseorang yang bisa ia hadapi. King Kong, yang tingginya 1,9 meter, secara tak terduga kalah dari King Feng dalam satu pertarungan dan terlempar setinggi 7 atau 8 meter. Kalah. Bosnya kalah. Bagaimana mungkin bos gagal? Dia orang paling berkuasa di sini, bagaimana mungkin dia bisa kalah dari orang tak dikenal ini? Apa-apaan ini? Apa aku yang terlalu bersemangat atau bos kita benar-benar kalah? Ya, dia dikalahkan dan bahkan terpental hanya dengan satu pukulan. Para gangster di sekitar semuanya terkejut dengan tatapan tak percaya yang terlihat jelas. Di mata mereka, King Kong adalah tuan mereka. Dewa perang di hati mereka, dan yang terkuat. Namun kini, seorang pemuda tampan berhasil mengalahkannya hanya dengan satu pukulan. Mereka terkejut, bingung, dan diliputi rasa takut yang tak terjelaskan. Dari mana pemuda itu berasal? Mereka yakin belum pernah melihatnya di kota Laut Timur, dan mereka juga belum pernah mendengar namanya. Tapi bagaimana mungkin dia begitu hebat sampai mengalahkan King Kong hanya dengan satu pukulan? Apa yang kalian lakukan? Pergi. Bunuh dia. Melihat anak buahnya kebingungan, King Kong murka. Ia tampak garang dan berteriak. Ia memutuskan untuk memanfaatkan keunggulan jumlah orangnya, menyerang dengan lebih banyak orang dan mengerahkan pasukannya untuk mengeroyok King Feng. Jadi kamu benar-benar hebat. Aku punya lebih banyak orang untuk mengalahkanmu. Mari kita lihat apa yang bisa kamu lakukan. Pikirnya dengan kejam dalam hati. Saudara-saudara, balaskan dendamku. Bunuh orang ini. Mendengar perintah King Kong, para gangster di sekitarnya berteriak, memegang tongkat dan botol bir dan menyerang ke arah King Feng Li. King Kong adalah pemimpin mereka. Jika dia dipukuli, tentu saja sebagai pengikut mereka perlu membalaskan dendamnya. Di dalam hati mereka, betapapun hebatnya Lily, ia sendirian. Namun, ada puluhan orang yang membawa senjata. Mengalahkan pemuda ini mudah saja. Seperti kata pepatah, 2 tinju sulit melawan 4 tangan. Sehebat apapun seseorang, hanya ada sepasang tangan. Bagaimana mungkin dibandingkan dengan ratusan tangan lawannya? Hati-hati, saudara Li. Melihat King Feng dikepung puluhan gangster, wajah Xiao Yue Zhang memucat. Wajah cantiknya memancarkan kekhawatiran. Jangan khawatir, Kak Xiao Yue.
Aku akan menghajar mereka. King Feng Li berdiri, menatap para gangster itu, dan menunjukkan senyum muram dan dingin. Tubuhnya bergerak seperti sambaran petir, langsung menyerbu ke tengah-tengah gangster. Dentuman-dentuman. King Feng Li seperti serigala yang menyerang kawanan domba, meninju dan menendang mereka satu persatu. Para gangster itu menjerit nyaring. Ada yang kehilangan lengan, patah kaki, dan ada pula yang kehilangan beberapa gigi. Dalam sekejap mata, puluhan orang yang tadinya berwajah ganas itu kini tergeletak di tanah, bersimbah darah dan berteriak berulang kali. Imajinasi para gangster itu bagus, tetapi kenyataannya brutal. Mereka ingin menindas dan menghukum King Feng Li dengan jumlah yang lebih banyak darinya. Tetapi mereka lupa bahwa betapapun besarnya kawanan itu, bagi Raja Serigala, mereka adalah ayam yang lemah. Saudara Li, kau sungguh hebat. Xiao Yuezhang terkejut, bibirnya yang menawan terbuka lebar dan lupa untuk menutup. Kekhawatirannya barusan jelas tidak perlu. Orang-orang besar ini sama sekali tidak bisa menandingi Li King Feng. Kakak Li begitu kuat hingga Xiao Yue kecil terpikat padanya. Apa yang harus kulakukan? Melihat sosok kuat milik King Feng, Zhang Xiaoyue merasa malu, seolah-olah ada kupu-kupu di perutnya. Matanya berbinar. Sosok saudara Li terbayang di hatinya. Ia bagaikan seorang ksatria yang luar biasa tampan dengan baju zirah berkilau. Seperti kata pepatah, pahlawan menyukai wanita cantik. Namun, wanita cantik juga menyukai pahlawan. Hewan betina memiliki rasa sayang dan kekaguman alami terhadap hewan jantan yang kuat. Hal ini ditentukan oleh naluri genetik mereka. Xiao Yuezhang senang dan gembira. Namun, para gangster itu berbeda, mereka pucat pasi seolah-olah orang tua mereka telah meninggal. Tidak, bahkan lebih menakutkan daripada kematian orang tua mereka. Setan. Ini adalah setan. Pada saat itu, King Kong dan seluruh gangster ketakutan. Mereka sangat takut pada Li King Feng. Sungguh suatu keajaiban bahwa seorang pria dapat mengalahkan puluhan penjahat bersenjata dalam sekejap mata. King Kong tahu bahwa anak buahnya bukan penjahat biasa. Mereka sering berkelahi, jadi mereka sangat kuat. Dia yakin bahwa pasukan komando pun tidak dapat mengalahkan anak buahnya seperti ini. Tapi sekarang, seorang pemuda mengalahkan semua anak buahnya dalam semenit. Kalau dia bukan iblis, lalu dia apa? Mengetahui betapa mengerikannya King Feng Li, mata King Kong penuh dengan teror dan penyesalan yang mendalam. Kalau dia tahu orang ini seseram ini, dia pasti sudah melunasi utang 1 juta yuan itu. Tapi sekarang dia sendiri yang menanggung akibatnya. Aku menyesal. King Kong menjadi pucat dan tak bisa mengungkapkan kepahitannya. Jangan bergerak, angkat tangan. Tiba-tiba, sebuah suara lembut terdengar dari belakang. Seorang polisi wanita cantik berseragam datang. Pistol di tangannya terarah ke arah Li dan King Kong. King Feng Li berbalik dan mendapati polisi wanita cantik itu tidak lain adalah Meng Yao. Wah, apa yang kau lakukan di sini? Tanya King Feng sambil mengerutkan kening, kilatan keterkejutan terpancar di matanya. Jadi, kau bajingan yang sedang balapan. Lihat bagaimana kau bisa kabur kali ini. Apakah aku bilang aku akan lari? Tinggalkan masalah balapan ini untuk nanti. Sekarang beritahu aku, ada apa dengan orang-orang di tanah itu? Kenapa lengannya patah? Wajah Meng Yao Su halus dan sosoknya anggun. Matanya yang indah menatap tajam ke arah King Feng dan bertanya dengan dingin. Dia jelas mengenali Li King Feng. Mereka berada di kamar hotel yang sama terakhir kali. Meskipun mereka tidak berhubungan seks, tubuhnya sepenuhnya terekspos ke Li King Feng. Dia merasa sangat kesal dalam hatinya terhadap King Feng Li. Polisi cewek ini selalu bikin aku repot. Aku mau godain dia sedikit. King Feng Li memutar matanya dan memutuskan. Istriku, kau menodongkan pistol ke suamimu. Apa kau ingin membunuh suamimu sendiri? Hatiku hancur. Li King Feng tampak menyedihkan dan putus asa. Gambarannya juga sangat realistis. Su Meng Yao sangat marah. Bajingan, istri. Kapan aku menjadi istrimu? Meng Yao Su tercengang. Guntur bergemuruh dan kepiting mengaum di dalam hatinya. Dia tahu pria ini tak tahu malu, tapi dia meremehkan betapa tak tahu malunya pria itu. Dia menggodanya di depan banyak orang. Benar-benar tak tertahankan. Dia harus memberi pelajaran keras pada pria ini. Bab 27. Kemarahan Meng Yao. Siapa istrimu? Kalau kau terus bicara omong kosong, aku akan merobek mulutmu. Wajah Meng Yao Su pucat pasi, menggigit gigi putihnya. Matanya yang indah penuh amarah. Api yang berkobar itu bagai nyala api yang ingin membakar laki-laki di depannya. Yao Yao kecil, kau satu kamar hotel denganku. Jangan menyangkalnya, itu menghancurkan hatiku. Aku benci kau. King Feng Li berpura-pura diperlakukan tidak adil, seakan-akan dia adalah makhluk menyedihkan yang ditelantarkan oleh para wanita. Penampilan menyedihkan itu membuat orang-orang yang melihat dan mendengarnya bersedih. Aktingnya benar-benar superior, cukup hebat untuk memenangkan Oscar, atau meraih Academy Award di Gedung Putih.
Kedua polisi di belakang Meng Yao melemparkan pandangan aneh. Benarkah kapten mereka, polisi wanita cantik yang galak itu, benar-benar dekat dengan pria di depan mereka? Keduanya siap bergosip dalam hati. Meskipun kapten mereka sendiri telah dipindahkan ke tim polisi lalu lintas, atasan yang lebih tinggi memintanya untuk kembali ke kepolisian besok. Jadi, ketika keduanya bertemu Meng Yao di jalan, mereka mengikutinya untuk menangani pekerjaan tersebut. Angkat kepalamu dan angkat tanganmu. Meng Yao Su mengernyitkan alisnya. Raut wajah cantiknya tampak serius. Puluhan orang tergeletak di tanah, beberapa dengan lengan patah, dan yang lainnya patah kaki. Ini adalah cedera yang disengaja, kasus kriminal yang dapat memenjarakan pelakunya. Meskipun Meng Yao tidak tahu apa hubungan antara Lily dan kelompok itu, ia yakin bahwa orang-orang yang terluka itu pasti ada hubungannya dengan orang ini. Karena selain King Feng dan gadis kecil itu, semua yang lain terluka dan jatuh ke tanah. Si kecil cantik itu jelas tidak mampu mengalahkan para gangster itu. Yang tersisa hanyalah pria sialan ini. Dengan kata lain, King Feng Li telah terdaftar sebagai tersangka utama. Ku beri kau 3 detik. Angkat tanganmu. Meng Yao Su mengeluarkan pistol dan mendekati King Feng Li. Namun, King Feng Li hanya tersenyum dan menatapnya, tanpa rasa takut sedikitpun. Provokasi. Ini adalah provokasi langsung. Meng Yao sangat marah. Menantangnya di depan banyak orang membuatnya sangat marah. Wajah cantiknya merah. Dia adalah seorang polisi wanita yang saleh. Perilakunya yang tidak diragukan lagi telah mencemarkan nama baiknya sebagai seorang polisi wanita. Jika kamu tidak mengangkat tanganmu, aku akan menembakmu. Tangan putih kecil Meng Yao Su sedikit gemetar saat memegang pistol. Ia takut ia akan menembak jika sedikit ceroboh. Sejujurnya, dia tidak ingin melakukannya. Tapi perilakunya benar-benar menantangnya. Melihat jari Meng Yao menekan pelatuk, senyum di wajah Lily King Feng lenyap, digantikan oleh sedikit rasa dingin. Aku benci orang menodongkan pistol padaku. Aku beri kau kesempatan untuk meletakkan pistolmu, kata King Feng dengan dingin, tangannya terkepal ke belakang. Dia benci jika ditodong pistol, dan orang-orang yang dulu menodongkan pistol kepadanya semuanya sudah tamat. Untungnya, dia kenal Meng Yao, dan dia sendiri pernah melihat jasadnya. Ada sedikit rasa bersalah juga. Jika tidak, dia pasti sudah mati. Mendengar ancaman King Feng Li, sedikit kemarahan muncul di wajah cantik Meng Yao Su. Seorang polisi seperti dia diancam. Dia akan ditertawakan jika kata-kata itu keluar. Bang! Tangan kecil Meng Yao Su gemetar karena marah. Peluru itu melesat keluar, meninggalkan lubang di tanah di depan Lily. Jika peluru itu melesat 10 cm lebih jauh, peluru itu pasti akan mengenai Lily. Wanita terbelakang ini benar-benar berani menembak. Lily King Feng memutar matanya, marah dalam hatinya. Wanita kejam ini benar-benar terbelakang. Angkat tanganmu, atau tembakan berikutnya akan mengenaimu. Wajah Meng Yao Su penuh dengan ketidakpedulian dan peringatan. Sepertinya kau tidak akan ingat kecuali aku memberimu pelajaran. Lily King Feng menunjukkan senyum jahat. Kaki kanannya melangkah maju, melewati lubang peluru, dan berjalan menuju Meng Yao Su. King Feng, jangan melawan. Melihat Li King Feng berjalan ke arahnya dengan senyum licik, entah kenapa, Meng Yao Su merasa ada yang tidak beres. Ia merasa seperti diincar serigala. Bulu kuduknya berdiri. King Feng mengabaikan ancaman Meng Yao Su dan berjalan ke arahnya. Celana dalam hitam. Aku suka. Li King Feng melirik rok Meng Yao Su dan tersenyum nakal. Terakhir kali dia di kantor polisi, dia melihat seorang wanita bercelana dalam hitam. Tahu bahwa wanita itu menyukainya, dia menebaknya. Putih melambangkan kemurnian, merah muda melambangkan keindahan, dan hitam melambangkan pesona. Meski Meng Yao Su memiliki wajah yang halus dan penampilan yang cantik serta sedikit kasar, dia adalah seorang wanita yang bernafsu dalam hatinya. Jelas, Lily sudah menebak apa yang dikenakan Meng Yao Su. Raut malu dan marah terpancar di wajah cantiknya, disertai sedikit keterkejutan. Melihat Lily yang semakin dekat dengannya, Meng Yao Su merasa sedikit takut. Ia selalu merasa bahwa pria ini berbahaya. Sial, di mana orang-orangnya? Sedikit kebingungan muncul di wajah Meng Yao Su. Pria di depannya telah pergi. Kuncinya adalah dia tidak melihat bagaimana pria itu menghilang. Meng Yao Su merasa dirinya menjadi sasaran. Seluruh tubuhnya merinding, dan bulu kuduknya berdiri. Apakah kau mencariku? Tiba-tiba, Li Qingshan berjalan ke belakang Meng Yao Su, meraba pinggang rampingnya, dan berkata sambil tersenyum. Bajingan, singkirkan tangan kotormu dariku. Merasa tak nyaman di pinggang, wajah cantik Meng Yao Su menunjukkan sedikit rasa dingin. Ketika Meng Yao Su mengangkat pistol di tangannya dan siap menembak King Feng Li mengulurkan tangan kanannya dengan cepat, dan pistol itu pun lenyap. Beraninya kau menembakku. Bagaimana aku harus menghukummu? Li King Feng menyentuh pinggang rampingnya, dan berkata dengan tatapan jahat. King Feng, tolong lepaskan tanganmu dariku.
Banyak sekali yang menonton. Ini buruk untuk reputasimu. Wajah cantik Meng Yaosu memerah. Dahinya dipenuhi keringat dingin. Orang ini, King Feng Li, sungguh aneh. Dalam sekejap mata, dia langsung merebut pistol dari tangan gadis itu, seolah-olah itu adalah sihir. Tidak. Beraninya kau menembak suamimu. Lihat saja bagaimana aku akan menghukummu. King Feng Li tersenyum, meraih pinggang ramping Meng Yaosu, dan mencium bibirnya. Ia langsung menciumnya dengan penuh gairah, manis dan harum. Bibir wanita cantik ini semanis ceri, dengan sentuhan manis yang sulit dilepaskan. Bajingan, lepaskan aku. Wajah cantik Meng Yao semerah buah ceri matang yang tak kuasa ia tahan untuk menciumnya. Persetan, aku benar-benar sial. Aku dicium oleh pria ini di depan orang lain. Bagaimana aku bisa menghadapi mereka? Meng Yao sangat pemalu dalam hatinya. Awalnya, ia ingin melawan, tetapi ia memeluknya lebih erat. Menghirup aura maskulinitasnya yang kuat, ia perlahan-lahan menurutinya. Aku ingin melawan, tapi orang ini terlalu kuat. Aku tak sanggup. Meng Yaosu mencari alasan untuk dirinya sendiri. Angin bertiup reda dan pasangan itu saling mendekat. Perasaan asmara dari ciuman itu sungguh memikat. Bab 28. Yao Yao kecil, kamu sangat nakal. Apa yang kulihat? Keindahan kantor polisi dicium oleh King Feng. Ya Tuhan. Kiamat telah tiba. Apakah aku sedang bermimpi? Bung, kamu tidak bermimpi, itu benar. Dua polisi di belakang berteriak dan patah hati. Mata mereka memancarkan sedikit kecemburuan dan kemarahan. Meng Yao adalah kecantikan kantor polisi dan dewi hati mereka. Ia adalah eksistensi yang tak terjangkau. Namun kini, kecantikan kantor polisi itu telah menciumi King Feng. Kedua petugas polisi itu membencinya. Kakak Li benar-benar nakal. Bagaimana mungkin dia mencium keindahan kantor polisi? Kalau dia harus mencium seseorang, seharusnya aku yang menciumnya. Xiao Yue mengedipkan bulu matanya dengan tidak senang. Oh tidak, Xiao Yue Zhang, apa yang kau pikirkan? Bagaimana mungkin kau membiarkan kakak Li menciummu? Tapi kalau kakak Li menciumku, apa aku akan menolaknya? Ia berpikir sejenak dan akhirnya menyimpulkan bahwa kalau kakak Li menciumnya, ia tak akan menolak. Hal ini membuat jantungnya yang kecil dan pemalu berdebar kencang. Ia bahkan merasakan secerca antisipasi. Xiao Yue Zhang, kamu jadi nakal, gumamnya dalam hati. Bajingan, lepaskan kaptennya. Atau kita tembak. Kedua polisi itu memegang senjata mereka dan mengarahkannya ke arah King Feng dengan marah. Dewi kantor polisi telah dinodai oleh bajingan ini. Kita harus memberinya pelajaran yang baik. Kekecewaan. Sungguh mengecewakan. Saat hendak memulai percakapan, ia melihat dua petugas polisi mengarahkan senjata mereka ke arahnya. Hal ini membuatnya sangat kesal. Sialan kedua kendaraan roda 3 ini. Apa mereka tidak lihat dia sibuk dengan polisi cantik itu? Pantas saja mereka masih polisi biasa setelah sekian lama. Bagaimana mungkin mereka bisa naik pangkat kalau tidak tahu cara menjilat atasan? Suara mendesing. King Feng melepaskan Meng Yaosu dan dia bergerak seperti kilat ke depan kedua petugas polisi itu. Dia mengangkat tangan kirinya dan senjata mereka langsung menghilang. Sialan, di mana senjataku? Kedua polisi itu terkejut. Orang ini mengangkat tangannya dan senjata mereka menghilang. Rasanya seperti sihir. Kembalikan senjatanya kepada kami. Ketika Meng Yaosu melihat senjata kedua bawahannya juga diambil, wajahnya yang halus menjadi pucat. Senjata adalah nyawa kedua bagi seorang polisi. Dengan pistol, orang itu hidup. Tanpa pistol, orang itu mati. Jika mereka kehilangan pistol, mereka akan dipecat. Sebagai kapten dari kedua polisi itu, dia memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk membawa kembali senjata curian itu. Maaf, saya tidak melihat senjata Anda. King Feng mengerutkan bibirnya dan berkata sambil tersenyum. Dia tidak akan mengakui bahwa dia telah mengambil senjata mereka. Kau bohong. Kau yang mengambil senjata kami, sekarang giliranmu. Meng Yaosu mengerutkan kening karena marah. Pria sialan ini tidak hanya memanfaatkannya, tapi juga mencuri senjatanya. Dia pantas mati. Itu bukan salahku. Jika kau tidak percaya kau bisa menggeledahku. Meng Yaosu untuk menggeledah tubuhnya. Baiklah, aku akan menggeledah tubuhmu. Pasti ada padamu. Wajah cantik Meng Yaosu dipenuhi rasa percaya diri, ia yakin pistol itu pasti ada di tubuh King Feng. Dia meletakkan tangannya yang pucat dan halus ke dalam saku King Feng dan mencarinya dengan hati-hati. Apa? Bagaimana mungkin senjatanya tidak ada? Mata Meng Yaosu yang cerah melotot karena terkejut, wajahnya yang menawan dipenuhi rasa tidak percaya. Dia jelas melihat King Feng merebut senjatanya, tetapi dia menggeledah seluruh tubuh King Feng dan tidak menemukannya. Meng Yao tidak menyerah, dia mencari 2 kali tetapi tetap tidak menemukan pistolnya. Apa-apaan? Bagaimana mungkin tidak ada apa-apa? Matanya dipenuhi kebingungan. Sudah kubilang pistol itu bukan milikku.
Kenapa kau tidak percaya? King Feng meneteskan dua air mata dan berpura-pura merasa dianiaya, seperti seorang istri yang ditindas. Di mana kau sembunyikan pistol itu, dasar brengsek? Wajah cantik Meng Yaosu memerah. Air matanya menggenang, dan ia begitu marah hingga hampir menangis. Pistol itu nyawa seorang polisi. Kalau pistolnya hilang, tamatlah riwayatnya sebagai polisi wanita. Kalau kau memohon padaku, aku akan memberitahumu di mana pistol itu, kata King King sambil menyentuh dagunya dan tersenyum. Wanita ini selalu mencari masalah dengannya. King Feng merasa dia harus memberinya pelajaran. Akan lebih baik jika menaklukkannya. Begitu dia berhasil menaklukkan polisi wanita ini, dan dia menjadi wanitanya, dia akan berhenti mencari masalah dengannya. Mohon padaku, mohon padaku. King Feng memasang ekspresi angkuh, yang membuat Meng Yaosu sangat marah. Tolong, aku mohon padamu, tolong beritahu aku di mana senjatanya. Untuk menemukan pistol itu, Meng Yaosu dengan enggan bertanya kepada King Feng. Wajahnya dipenuhi rasa malu dan marah. Aku menyembunyikannya di selangkangan celanaku. Kalau tidak percaya, silakan cari. King Feng tersenyum bagaikan serigala jahat yang hendak menculik si kerudung merah. Setelah mendengar kata-kata King Feng, reaksi pertama Meng Yaosu adalah bahwa King Feng sedang menggodanya dan dia siap untuk memukulinya. Namun, Meng Yaosu berpikir dengan hati-hati. Ketika ia menggeledah tubuhnya, ia tidak menggeledahnya di sana. Mungkin senjatanya benar-benar tersembunyi di sana. Bulu mata Meng Yaosu bergetar, dia mengulurkan telapak tangannya dan akhirnya menemukan 3 pistol di selangkangan King Feng. Dia tak sengaja menyentuh adik laki-lakinya. Hal ini membuatnya tersipu malu dan marah. Yao Yao kecil, kau nakal sekali. King Feng tersenyum nakal dan memberi senyum sinis ke arah Meng Yaosu. Bajingan, aku akan membunuhmu. Meng Yaosu sangat marah. Ia mengarahkan pistolnya ke arah King Feng, siap membunuh pria tak tahu malu ini. Jepret-jepret. Meng Yaosu menarik pelatuk dan terdengarlah 2 tembakan, tetapi keduanya hanya bunyi derak tanpa peluru. Kau membunuh suamimu. Aku akan menuntutmu di pengadilan. Sudut bibir King Feng mengerut dan dia mengeluh. Menghadapi kata-kata genit dari King Feng, Meng Yaosu memutar matanya dan menolak untuk berbicara dengannya. Mana peluruku? Meng Yaosu menatap pistol yang kosong. Wajah cantiknya dipenuhi keterkejutan. Dia ingat betul ada 10 peluru di dalam pistol tadi. Bagaimana mungkin sekarang tidak ada apa-apa di dalamnya? Kau mencari ini. King Feng tersenyum tipis dan membuka telapak tangannya. Peluru kuningan mengilap berjajar di tengah telapak tangannya. Bagaimana mungkin peluru itu ada di tanganmu? Bibir Meng Yaosu sedikit terbuka. Matanya dipenuhi keterkejutan. Apakah orang ini hantu? Bagaimana dia melakukannya? Kekuatan King Feng terlalu kuat. Bulu mata Meng Yaosu bergetar, ia merasakan ketakutan yang mendalam di hatinya. Tak hanya bisa mengambil pistolnya dalam sekejap, kekuatan angin sepoi-sepoi juga mampu mengambil peluru secara diam-diam. Kekuatan angin sepoi-sepoi itu bahkan lebih kuat daripada sihir. Bahkan prajurit pasukan khusus pun tak dapat menandingi kecepatan kilatnya. Mungkin hanya raja prajurit legendaris yang dapat menandinginya. Sudah kubilang aku tak suka ditodong pistol. Kalau bukan karena kita sepertinya ditakdirkan, aku pasti sudah lama membunuhmu. King Feng tersenyum dingin dan memancarkan aura pembunuh yang dingin. Kehadiran yang mematikan. Kehadiran yang mengerikan. Meng Yaosu menutupi bibir merahnya, wajahnya memucat dan dia mulai gemetar. Dia merasa bahwa laki-laki di hadapannya adalah Raja Serigala dan dia adalah seekor domba yang dapat dicabik-cabik oleh Raja Serigala kapan saja. Bab 29. Hutang telah ditagih. King Feng, bisakah kau mengembalikan peluru itu kepadaku? Wajah Meng Yao memucat saat bertanya dengan hati-hati. Peluru itu juga seperti kehidupan keduanya, dia harus menerimanya kembali. Tentu saja, tapi kau harus memanggilku sayang dulu. Kalau tidak, jangan coba-coba. King Feng tersenyum sambil memainkan peluru di tangannya. Sayang, sayang. Meskipun wajah Meng Yao memerah dan berubah semerah anggur, dia masih memanggil King Feng, sayang, dengan pelan sambil menyimpan dendam dan amarahnya. Gadis baik, ini dia. King Feng tersenyum dan menyerahkan peluru-peluru itu di bawah tatapan marah Meng Yao. Apakah semua orang di lantai terluka karenamu? Meng Yao mengerutkan kening dan bertanya. Dia sekarang tahu bahwa King Feng adalah seorang ahli bela diri yang tersembunyi. Semua orang ini kemungkinan besar telah terluka olehnya. Dia bisa menahannya dan membawanya kembali ke kantor polisi asalkan dia mengaku. Dia harus membayar atas perbuatannya, pikir Meng Yao dengan marah. Para gadis mengubah wajah mereka lebih cepat daripada membalik halaman. Meng Yao jelas salah satunya. Ia berubah menjadi orang yang sama sekali berbeda begitu terkena peluru. Jangan salahkan aku, mereka tersandung sendiri. King Feng menggelengkan kepalanya dan menolak mengakui bahwa dia telah menyakiti mereka. Langsung saja, dia tahu cewek ini sama sekali tidak menyukainya.
Bagaimana mungkin dia membiarkan cewek itu menemukan bukti pelanggaran hukumnya? Kau bercanda. Bagaimana mungkin seseorang bisa mematahkan lengannya hanya karena tersandung? Kau pikir aku baru lahir kemarin, kata Meng Yao dengan nada meremehkan sambil mengedipkan matanya. Dasar pembohong menyebalkan. Dia harus dihukum. Aku mengatakan yang sebenarnya, kau bisa bertanya padanya kalau tidak percaya. Namanya King Kong, kalian seharusnya saling kenal. Kata-kata itu terucap dari mulut King King sambil menunjuk King Kong sambil tersenyum. Raja Kong. Meng Yao menatapnya dengan saksama dan menyadari bahwa orang yang mematahkan lengannya benar-benar King Kong. Dia jelas tahu siapa dia. Ketua geng Tiga Yuan, seorang penjahat keji dengan lebih dari 10 anak buah. Katakan padaku, siapa yang memukulmu seperti ini? Meng Yao menatap King Kong dengan marah dan bertanya dengan dingin. Apa-apaan ini, kau bahkan tidak tahu kalau aku dipukuli oleh King Feng. Apa kau punya otak? Bagaimana mungkin kau menanyakan pertanyaan bodoh seperti itu? King Kong berpikir dalam hatinya. Tetapi karena King Kong telah bertemu dengan King Feng dan tahu betapa menakutkannya dia tetap menggigil dan tidak ingin mendapat masalah lagi. Polisi bisa saja mengurungnya di penjara hanya beberapa hari saja, tapi begitu dia berurusan dengan bajingan jahat yang gila itu, kemungkinan besar dia akan mati. Berani sekali dia membuat King Feng marah kalau dia bisa menjatuhkan sekelompok orangnya dalam semenit. Dia mengatakan kepada Meng Yao bahwa dia tersandung pada akhirnya yang membuatnya gila. Asteris telepon berdering. Ponsel Meng Yao berdering. Ia langsung mengangkatnya ketika memeriksanya dan tahu bahwa telepon itu dari kepala kantor polisi. Hai, kepala, ada yang salah. Meng Yao, kembalilah ke kantor polisi sekarang. Ketua, saya sedang mengurus sesuatu di luar sekarang, saya akan kembali lagi nanti. Tidak, kembalilah sekarang juga. Ada keadaan darurat, seorang gadis terbunuh di luar kota. Kembalilah dan selidiki kasusnya sekarang juga. Baik, Ketua. Meng Yao harus kembali untuk menangani kasus itu. Akan tetapi, Meng Yao melemparkan tatapan tajam ke arah King Feng saat dia pergi karena dia masih belum bisa melampiaskan amarahnya. King Kong, sudah waktunya membayar utang $1 juta kepada perusahaan es dan salju, kan? Cibiran King King pada King Kong sambil berjalan menghampirinya. King Kong menggigil dan menganggukkan kepalanya seperti orang gila setelah berkontak mata dengan King Feng. Baik, kakak. Aku akan segera mengambilkan uangnya. King Kong berlari untuk mengambil cek 1 juta dari rumahnya dan menyerahkannya kepada King Feng dengan hati-hati. Utangnya sudah lunas. Ayo pergi, Xiao Yue. Setelah menyimpan cek itu, King Feng pergi bersama Xiao Yue sambil menggandeng tangannya. Vroom gelombang. Dia pergi ke Ice Snow Corporation bersama Xiao Yue dengan sepeda motor. Namun, King Feng tidak tahu adanya konspirasi yang sedang terjadi di ruang bawah tanah yang berjarak beberapa kilometer dari mereka. Hanya ada cahaya lilin redup di ruang bawah tanah. Pada saat ini, seorang pemuda yang kuat dengan tubuh berotot dan hidung pesek sedang duduk di kursi sambil tampak kedinginan. Rasa dingin yang kuat menyelimuti sekujur tubuhnya yang membuat semua orang ketakutan. Raja Harimau, aku gagal. Laba-laba beracun itu duduk berlutut dengan kedua tangannya diperban, dia begitu ketakutan hingga tidak dapat menahan keringatnya. Tak seorang pun akan lebih memahami betapa mengerikannya Raja Harimau selain laba-laba beracun. Ia adalah hewan yang ganas dan kejam. Kau tahu apa akibatnya jika kau gagal, kan? Kata Raja Harimau dingin sambil memegang 2 bola penghancur. Raja Harimau, kumohon beri aku satu kesempatan lagi. Kali ini aku pasti akan membunuh Raja Serigala. Wajah laba-laba beracun memucat. Ia tahu Raja Harimau paling membenci pecundang dan pasti akan mengirim mereka semua ke neraka. Kau bisa membunuh Raja Serigala. Raja Harimau, aku tidak bisa membunuhnya, tapi aku bisa membunuh istrinya dan membuatnya menderita sepanjang hidupnya. Baiklah, kalau begitu aku beri kamu satu kesempatan lagi. Tapi kalau kamu gagal lagi, kamu akan tahu akibatnya. Raja Harimau melambaikan tangannya dan meminta laba-laba beracun itu pergi setelah dia menyelesaikan kata-katanya. Ruang bawah tanah yang gelap kembali sunyi lagi. Raja Harimau sudah tahu segalanya tentang pernikahan King Feng dan istrinya. Akan tetapi, King Feng masih belum tahu bahwa pembunuhan terhadap istrinya sedang terjadi saat ini. Bab 30. Ancaman Bowang. Gadis kecilku Yue, kenapa kamu sedih? Ya. King Feng memperhatikan Xiao Yue sedih di belakangnya saat mengemudi. Xiao Yue tidak tampak gembira sejak mereka pergi, seolah ada sesuatu yang mengganggunya. Kak Li, menurutmu mana yang lebih cantik? Aku atau polwan itu? Xiao Yue mengerutkan kening sambil memegangi King Feng dari kursi belakang. King Feng mengangkat alisnya. Ia merasa lucu setelah mendengar apa yang dikatakannya. Dia akhirnya mendapat jawabannya. Xiao Yue cemburu pada polisi wanita itu. Kamu jelas lebih cantik darinya. Polisi wanita itu agresif seperti singa dan selalu berusaha membuatku mendapat masalah.
King Feng cukup pandai memuji wanita. Tentu saja, ia akan memilih untuk menyanjung Xiao Yue. Xiao Yue tertawa terbahak-bahak melihat bagaimana King Feng memarahi polisi wanita itu. Tawanya seindah bunga yang sedang mekar. Ngomong-ngomong, polisi wanita itu memang agresif, langsung mengarahkan pistolnya ke seseorang. Dia sangat cocok dengan deskripsi yang diberikan oleh King Feng. Selain itu, Xiao Yue juga senang karena menurutnya dia lebih cantik. Xiao Yue, kau pasti bisa. Kaulah yang tercantik di matanya. Ia mengepalkan tangan kecilnya dan bergumam dalam hati. Gemuruh gelombang. King Feng menarik gas sepeda motornya dan melaju menuju Ice Snow Corporation. Hari sudah sore karena mereka menghabiskan banyak waktu di bukit. Dia harus bergegas kembali ke perusahaan sebelum shift-nya selesai. Setengah jam kemudian, King Feng akhirnya tiba kembali di perusahaan. Xiao Yue, kembalilah ke bagian penjualan dulu. Aku harus mengembalikan motor ini ke si gendut. Kata King Feng sambil tersenyum kepada Xiao Yue sambil mendorong motor itu ke arah perusahaan. Tentu. Cepat kembali ke departemen, sudah hampir tutup. Xiao Yue berjalan ke departemen penjualan di lantai 2 sambil memberi tahu King Feng. King Feng memarkir sepeda motor dan berjalan kembali ke departemen keamanan dengan kunci. Departemen keamanan terletak di sisi timur laut gedung, dengan luas lebih dari 100 meter persegi dan memiliki lebih dari 20 petugas keamanan. Bung, akhirnya kamu kembali. Penjaga keamanan, Hao Luo, berlari ke arah King Feng ketika melihatnya masuk. Ia pikir King Feng hanya membutuhkan sepeda motor itu sebentar, dan tak menyangka ia benar-benar meminjamnya seharian. Ia bahkan disalahkan oleh direktur karena tidak bisa menggunakan sepeda motor itu untuk urusannya di sore hari. Maaf ya, aku dulu begitu. Lain kali aku yang traktir makan malammu. King Feng tersenyum dan mengembalikan kunci itu padanya. Baiklah. Nomorku 139. Pria gemuk itu mengeluarkan ponselnya dan mulai memberitahu nomornya kepada King Feng. Nomor saya 185. King Feng juga menukar nomornya dan pergi setelahnya. Shift hampir selesai. Pria gemuk itu harus menyelesaikan pembersihan di departemen keamanan, dan King Feng juga harus kembali ke departemen penjualan. Namun, keributan sedang terjadi di departemen penjualan saat ini. Departemen penjualan, lantai 2. Xiao Yue-sang, apakah kamu sudah menagih utang 1 juta yuan dari geng 3 yuan? Bo Wang bertanya kepada Xiao Yue sambil menatapnya dengan sinis di kantor. Manajer Wang, kami sudah mendapatkan uangnya kembali. Di mana itu? Tuan Li sedang memegangnya, dia akan datang sebentar lagi. Xiao Yue mundur selangkah sambil mengepalkan tinjunya. Ia ketakutan hanya dengan menatapnya. Xiao Yue-sang, tahukah kamu apa yang akan terjadi jika kamu berbohong padaku? Manajer Wang, apa maksud Anda? Maksudku cukup sederhana. Li Qingfeng tidak mendapatkan uangnya kembali dan kau berbohong padaku. Manajer Wang, Tuan Li benar-benar telah mendapatkan kembali uangnya. Xiao Yue berusaha sekuat tenaga meyakinkan Bo Wang setelah dia tahu Bo Wang tidak mempercayainya. Xiao Yue, aku tidak percaya apa yang kau katakan. Sekarang, aku punya 2 pilihan untukmu, jadilah wanitaku atau tinggalkan Ice Snow Corporation. Manajer Wang, jangan dorong saya. Jalang, apa yang akan kau lakukan jika aku melakukannya? Bo Wang mulai mendekatinya sambil mencibir. Banting. Pintu tiba-tiba ditendang terbuka oleh King Feng. Ia menghampiri Bo Wang dengan marah. Dia sangat marah setelah mendengarkan percakapan mereka. Orang ini benar-benar memaksa gadis malang ini untuk menjadi wanitanya, dasar brengsek. Tuan Li. Xiao Yue terisak. Xiao Yue bergegas ke King Feng dan mulai menangis saat dia datang. Dia sangat takut akhir-akhir ini karena Bo Wang terus-menerus membuatnya mendapat masalah. Hari ini, dia bahkan hampir dipermalukan olehnya. Jangan takut, adik Yue. Aku akan menghajar si brengsek ini. King Feng merasa kasihan melihat gadis kecil ini menangis. King Feng Li, ini kantorku. Siapa yang bilang kau boleh masuk? Bo Wang mengerutkan kening dan berteriak mengancam. Kenapa pria ini tiba-tiba datang saat dia baru saja ingin mencium Xiao Yue? Dia kesal karena King Feng ikut campur urusannya lagi. Hah, kamu tidak mencari uangnya? Ini, cek 1 juta yuan. 1 juta. Bagaimana mungkin? Bagaimana dia mendapatkan uang ini kembali? Bo Wang terkejut ketika melihat cek dan tanda tangan King Kong, ketua geng 3 Yuan, di atasnya. Geng 3 Yuan, orang-orang ini semuanya preman jalanan. Orang-orang yang dikirim Bo Wang untuk mengambil cek sebelumnya semuanya dipatahkan lengannya oleh para preman ini dan masih dirawat di rumah sakit. Kekuatan super macam apa yang dimiliki orang ini hingga mampu mendapatkan kembali cek tersebut? 1 juta bukanlah jumlah yang kecil bagi para preman itu. Bagaimana mungkin mereka mau mengembalikan uang itu? Tidak peduli bagaimana cara King Feng mendapatkan kembali cek itu, Bo Wang benar-benar marah karena dia benar-benar menyingkirkan masalah utang ini.
Dengar, Xiao Yue Sang. Aku tidak peduli kau sudah mengembalikan ceknya atau belum, kau harus jadi pacarku kalau mau terus bekerja di bagian penjualan. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu hidup tenang. Bo Wang menyerah dan langsung mengancam Xiao Yue. Dia melampaui batasnya. Jika dia tak bisa memenangkan hatinya, setidaknya dia bisa mendapatkannya secara langsung. Dasar brengsek. Sayang sekali kau ada di Snow Corporation. King Feng berteriak pada Bo Wang dengan marah setelah mendengar kata-katanya. Bung, beraninya kamu teriak-teriak. Kamu nggak mau kerja di sini lagi. Wajah Bo Wang berubah gelap dan dia mengancam King Feng dengan marah begitu dia mendengar King Feng memarahinya. King Feng hanya staf biasa di departemen penjualan. Beraninya dia membentaknya. Di sisi lain, Bo Wang adalah seorang manajer di departemen tersebut, yang adalah bosnya. Berteriak padamu. Akan kuhajar kau sampai babak belur, ejek King King sambil mendekatinya. Ia memutuskan untuk menghukum orang sombong itu. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar, Mimin dulukan dengan ucapan terima kasih.